pertama Nabila Kesha Ramadhani. Tidak hadir. Dia Rabia. Hadir Pak. Edin. Hadir. Atira Dwi Firdasari. Hadir Pak. Rifkan Rabi. Hadir Pak. Aditya Reza Samesi. Novi Aulia. Hadir Pak. Norit Koboya. Alfa. Uswatul Hasanah. Hadir Pak. Reski Mutia. Hadir Pak. Oh, jadi dua orang saja yang nggak hadir. Iya Pak. Oh, ada Tiano ya? Iya Pak. Tiano kenapa sakit atau? Alfa Pak. Baik. Jadi Bapak bukan dulu. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita dapat mengikuti mata pelajaran biologi pada siang hari ini. Baik, pada pertemuan kali ini Bapak ingin menjelaskan tentang bagian-bagian reproduksi laki-laki. Jadi pada pertemuan kali ini kita hanya membahas bagian pada reproduksi laki-laki, nanti lebih jelasnya lagi di minggu depan. Baik, adapun pokok materi yaitu yang pertama organ reproduksi laki-laki bagian luar dan yang kedua organ reproduksi laki-laki bagian dalam. Nah, yang pertama adalah organ reproduksi bagian luar. Jadi yang pertama itu terdapat penis yang dimana berfungsi untuk kopulasi, yaitu memasukkan sperma ke dalam vagina. Penis terdiri atas jaringan seperti busa dan memanjang dari glans atau kepala penis. Adapun yang ketiga, jika terdapat rangsangan seksual, jaringan ini akan terisi penuh oleh darah sehingga penis menegang atau terjadi ereksi. Baik, dan yang kedua pada bagian organ reproduksi yang bagian luar yaitu skrotum. Skrotum ini memiliki struktur seperti kantung dan berisikan dua testis yang menggantung dan berfungsi untuk melindungi testis dan menjaga suhu testis agar terlalu berkisar 2 derajat di bawah suhu tubuh normal. Baik, yang kedua yaitu organ reproduksi bagian dalam. Nah, yang pertama terdapat testis, yang dimana testis tersebut berfungsi menghasilkan sperma dan hormon testosteron, dan yang kedua testis berjumlah sepasang yang berbentuk bulat telur, dan yang ketiga terdapat saluran-saluran yang sangat kecil dan menggulung yang disebut tubulus atau seminiferus. Baik, dan adapun saluran reproduksi yaitu terdapat epidermis pada bagian di testis. Jadi epidermis itu berfungsi mengangkut dan menyimpan sperma sementara yang diproduksi oleh testis. Dan yang kedua terdapat vas deferens, yaitu sebuah organ yang berfungsi sebagai saluran tempat jalannya sperma dari epidimis menuju uretra. Dan yang ketiga itu uretra, saluran pengeluaran urin dan semen atau air mani. Baik, sejauh ini apakah anak-anak ada yang ingin bertanya? Pak. Baik, kepada Uswatul Hasanah. Pak, apa itu kan tadi dijelaskan sperma menghasilkan apa tadi? Testis. Ya, testis menghasilkan hormon testosteron. Apa itu Pak hormon testosteron? Nah, hormon testosteron itu yaitu jadi hormon testosteron ini yaitu sebuah hormon yang dihasilkan pada testis. Jadi nah, adapun kelenjar reproduksi. Yang pertama vesicula seminal yang berfungsi sebagai persediaan makanan bagi sperma untuk bergerak, dan yang kedua kelenjar prostat yang dimana merupakan kelenjar penghasil cairan yang encer seperti susu, dan yang ketiga kelenjar Cooper atau bulboretra yang dimana menghasilkan cairan yang bening dan berlendir serta berfungsi menetralkan uretra dari sisa-sisa urin. Oke,
Jadi kita masuk ke tebak nama organ. Jadi apakah anak-anak mengetahui apa nama organ nomor 1? Penis. Oke, kita catat dulu. Dan yang kedua apa? Oh begini, jika begitu angkat tangan dan sebutkan namanya. Jadi kita di sini main games. Ya, Pak. Jadi yang pertama siapa? Saya. Oke, silakan kepada dia Rabia. Baik, nomor 1 itu penis. Oke, mari kita buktikan. Ya betul, saya kasih dulu kepada dia Rabia. Dan yang kedua, siapa yang mau? Saya. Oke, kepada Rizky Mutia. Epididymis. Oke, kita tampung dulu. Yang ketiga siapa? Oke, kepada Ananda Rifdan Rati. Testis. Baik, kita buktikan sama-sama. Ya, betul. Saya hapus dulu kepada anak-anak. Oke, lanjut. Yang keempat apa? Skrotum. Nah, lanjut kelima. Ini Atira nggak pernah bersuara, coba Atira. Yang nomor 5 itu saluran apa namanya? Apa? Saya, Pak. Jangan dulu, kasih dulu Atira di itu dasar ya. Saya, Pak. Oke, kalau begitu silakan Ananda Bia. Saluran urin. Kita lihat bersama-sama. Ya, ternyata kurang tepat jawabannya. Jadi tadi sudah betul dijawab oleh Atira di dasar yaitu Atira. Baik, berikutnya yang nomor 6. Saya. Ya, kepada Ananda Erin. Kelenjar prostat, Pak. Oke, kepada Ananda Aditya yang tidak pernah menjawab apa di bagian nomor 7. Pas difference. Oke, yang terakhir nomor 8 kepada Ananda Novia Melia. Silakan Ananda menjawab. Pas. Apa? Pas. Seminar. Oke, kita lihat bersama-sama. Ya, jadi itulah tadi tebak-tebakan dari Ananda dan semuanya betul. Mari kita berikan apresiasi kepada Baik, berikutnya Bapak ingin membagikan sebuah lembar kerja siswa yang dimana tiap-tiap orang mengisinya. Silakan diisi Ananda. Dengan cepat. Pak, pulpen. Pak, bisa pinjam pulpen dong, Pak. Oh, pulpen ya? Kenapa ini tidak bawa pulpen? Lain kali bawa ya? Iya, makasih, Pak. Baik, silakan isi cepat Ananda. Karena melihat waktu sudah sebentar lagi kita akan memasuki sholat zuhur. Mungkin sudah rendah, silakan bertukar dengan teman sebangkunya. Kita jawab sama-sama. Kalau yang duduk bertiga, silakan bertukar saja bertiga. Baik, kita akan menjawab pada nomor 1 dulu. Jadi silakan Ananda Atira apa jawaban temannya di situ pada tabel nomor 1. Vascular seminalis. Ya, terus Fungsinya menghasilkan cairan. Menghasilkan cairan. apa ada ya jawaban yang berbeda dari temannya? Ya, silakan Ananda Bia. Fast deferens yang nomor 1, Pak. Fungsinya
mengangkut sperma. Nah, betul. Yang pertama itu yang dimana jawabannya itu fast difference. Jadi jawaban yang nomor 1 itu yang menjawab fast difference silakan dicetak. Oke, silakan Ananda Erin nomor 2. Nomor 2 itu kelenjar prostat. Fungsinya itu menghasilkan cairan dan mengaktifkan sperma. Ada jawaban yang lain dari temannya? Vesicula seminalis menghasilkan cairan. Coba. Jawaban yang benar itu yang dijawab oleh Ananda Erin Sri Febrianti. Oke, lanjut dari nomor 3, Ananda Tiara Dia. Organ ketiga itu uretra, fungsinya saluran yang membawa urin. Apakah ada dari Ananda jawaban yang berbeda? Ya silakan Ananda Adi. Fast difference. Ini pas deh. Difference, Pak. Saya lalu Pas depan saya bos. saya bukan lain. Apa? Kalau saya epididymis. Saya juga berat lain, Pak. Apa? Saluran sperma dari mana ini? Baik. Referens. Saya pasti udah sering. Nama anunya, nama organnya. Iya, 3. Jadi apa jawaban benarnya, Pak? Jadi yang benar itu jawaban nomor 3, yaitu kelenjar prostat. Apakah ada yang menjawab? Satu ya anak. Yang benar itu adalah uretra. Apakah ada yang menjawab uretra? Ya, ini. Betul. Baik, silahkan ketua kelasnya mengumpulkan lembar kerja yang kalian kerjakan tadi. Baik, untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan Anda, Bapak ingin memberikan sebuah games yang dimana mengetes pengetahuan Anda sejauh mana yang berbentuk dalam bentuk kuis. Baik, Bapak akan mengirim link pada kuis di grup kelas. Silakan Anda mengakses link tersebut. Iya, iya. Jadi nanti di semester. Iya, masuk saja. Nah, sudah ada Rifdan di sini, temannya yang bergabung. Ada Cira dan ada Dia. Buswa. Mana Ananda Aditya ini? Dan Ananda ini. Masih dalam, Pak. Oke. Mari kita. Tunggu, Pak. Udah saya ada Reski Mutia. Bagaimana nih? Kenapa banyak? Siapa yang 77 ke 18 ini? Udah aksesnya ke kelas. Orang bisu nih. Itu siapa orang bisa? Bisa. Orang lain Mas. Mari sih, saya. Lanjut, Pak. Lengkap. Pak. Oke. Pak. Baik, kita memulai dalam hitungan 3, 2, 1. Silakan Ananda menjawab dengan. Jadi Ananda klik saja di situ. Oke, Ananda ini berubah-ubah terlihat pada layar. Jadi yang menjawab itu lebih dahulu yaitu Aditya Rehan Parisi. Saya harap tidak ada yang membuka hal-hal yang lain kecuali games yang Bapak arahkan. Siapa yang sudah?
dalam waktu 1 menit 25. Oke, kita lihat hasilnya. Jadi Ananda Uswa itu mendapatkan skor pertanyaan 90 dan dari dan yang mengisi posisi nomor 2 yaitu Bia yang mendapatkan nilai 80. Dan yang ketiga Ananda Reski Mutia mendapatkan nilai 80 juga. Dan yang keempat Ananda Novi, kelima Ananda Arif Dambadi, dan keenam Ananda Rehan Faresi, ketujuh Ananda Atira. Dan Ananda Erin Sri berarti posisi ke-8. Kita berhapus dulu kepada semuanya. Jadi untuk Ananda yang terdapat pada posisi 4 ke bawah, jangan berkecil hati, karena ini adalah langkah awal pada pertemuan kita, yaitu mengenali alat reproduksi pada laki-laki. Jadi pada pekan berikutnya Bapak ingin menjelaskan lagi yang lebih jelasnya untuk apa saja penyusun pada sperma dan pada sel telur pada wanita. Baik. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Jika ada kurang dari Bapak, mohon dimaafkan. Billahi bismil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.